Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini kita berada di acara podcast kita, yaitu dalam acara Dental Question. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang ahli media atau kita sebut dengan Pak Mantri, ya, yang sudah bertahun-tahun sudah mengabdikan dirinya sebagai seorang aparatur sipil negara. Baik, kita sambut dia, yaitu adalah Bapak Kusi D. Maubano. Ya, ini dia. Selamat datang Pak Kusi, selamat pagi, dan apa kabar Pak Kusi? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Kusi, kita akan sedikit membahas terkait tentang halitosis, karena ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa di lingkungan kita. Nah, sebelumnya Pak Kusi kan sudah lama bekerja di lingkungan puskesmas ya. Sudah berapa tahun Pak Kusi sebelumnya? Saya kerjanya sudah 16 tahun Pak. Sudah 16 tahun. Sangat luar biasa sekali Pak Kusi. Sudah 16 tahun mengabdi sebagai abdi negara ya. Di daerah mana Pak? Sebelumnya selama 5 tahun? Lebih tepatnya di daerah Pondatu, Kabupaten Tenggara Selatan, provinsinya Nusa Tenggara Timur Pak. Berarti di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya Pak. Sangat luar biasa. Nah, kali ini Pak Kusi, ini fenomena tentang halitosis ini sangat sering dibicarakan biasanya di media-media begitu Pak Kusi. Nah, saya pengen tahu dari Pak Kusi nih, sebenarnya pengertian halitosis itu apa sih Pak? Atau yang kita sebut dengan bau mulut begitu? Itu adalah bau mulut Pak yang tidak sedap yang ada dalam mulut seseorang, dan jika kalau tercium rasanya bau tidak enak begitu Pak. Dan halitosis itu sendiri bisa menyebabkan seseorang itu rasa malu Pak. Oh begitu. Jadi halitosis itu adalah bau yang tidak sedap ya, yang memang berasal dari dalam rongga mulut kita, sehingga orang itu merasa minder atau malu terhadap lingkungannya begitu. Nah, kemudian ini Pak Kusi, terkait tentang pengertian tadi yang bau mulut itu atau halitosis itu Pak Kusi, sebenarnya gejala halitosis itu yang mudah dikenali itu seperti apa sih Pak? Itu kalau gejala halitosis itu Pak, yang pertama terciumnya aroma tidak sedap yang berasal dari mulut seseorang itu Pak. Iya. Kemudian yang kedua mulut rasa kering. Iya. Dan yang ketiga biasanya ada bercak-bercak putih terdapat pada lidah Pak. Dan bercak putih itu bisa menyebabkan bakteri berkembang dalam rongga mulut seseorang. Siap, berarti kita dapat mengenali gejala halitosis itu Pak melalui tiga ya. Tiga cara. Yang pertama adalah tercium aroma nafas memang ya Pak. Yang kedua adalah memang mulut kita itu terasa kering, dan ketiga itu kita bisa melihatnya dari rongga mulut yang berwarna putih atau ada lapisan putih di dalam rongga mulut kita. Begitu ya Pak? Benar sekali Pak. Kemudian ini Pak, bagaimana dengan sebenarnya penyebabnya itu apa sih Pak yang membuat bau mulut gitu Pak? Atau penyebab halitosis itu sendiri apa saja sih? Penyebab halitosis itu yang pertama itu Pak, karena seseorang itu kurang memperhatikan kebersihan mulutnya, terutama tidak menggosok gigi. Kemudian yang kedua mungkin ada gusi dan radang gigi. Kemudian ada lagi variasi gigi atau biasa orang sebut lubang gigi. Dan yang berikutnya juga ternyata pada makan yang kita makan. Makan yang berkandung mulut seperti pete atau jengkol. Kemudian orang perokok itu bisa menyebabkan mulut, dan orang peminum alkohol itu juga menyebabkan mulut. Siap. Jadi memang banyak jadi faktor penyebabnya gitu ya Pak, faktor penyebab dari halitosis seperti tadi ya Bapak katakan, misalnya karang gigi, kemudian ada karies gigi, kemudian makan makanan yang memang dia sangat membantu untuk membuat mulut kita jadi bau gitu ya, seperti pete dan jempol atau yang lainnya begitu ya Pak. Nah kemudian ini Pak juga jadi pertanyaan di dalam lingkungan kita terkait tentang sebenarnya apa sih Pak ya cara kita untuk mendeteksi dari halitosis itu Pak, bagaimana gitu ya? Bagaimana cara kita untuk bisa mendeteksi halitosis atau bau mulut itu? Cara kita untuk mendeteksi halitosis atau bau mulut itu yang pertama kita biasanya kurangnya air udara. Bisa itu di malam hari, itu di malam hari bisa juga menyebabkan bau mulut
Kemudian yang kedua kita menjilat punggung sendok atau punggung tangan, kemudian kita biarkan kering dan kita cium. Kalau memang terasa bau berarti mulut kita bau. Dan yang ketiga bisa kita tanyakan pada teman-teman terdekat atau orang tua. Oh, siap. Jadi ternyata memang teman-teman semuanya bahwasannya untuk mendeteksi halitosis itu ada 3. Ya, yang pertama bisa melihat dari lidahnya, begitu ya Pak. Cek lidah kita, apakah dia berwarna putih dan bersisik atau tidak. Kemudian yang kedua, kita juga bisa dapat melakukan yang namanya ini memeriksa pada bagian lidah, ya, atau dengan cara menggunakan sendok tadi ya Pak. Dengan cara menggunakan sendok kita jilat gitu ya Pak sendoknya. Kemudian nanti kalau terasa kering dan tercium bau itu adalah memang dia adalah halitosis gitu Pak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kita menanyakan pada teman kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah terakhir ini Pak, pertanyaan yang terakhir. Nah kita sudah tahu pengertian, kemudian mengenali gejalanya, kemudian bagaimana cara mendeteksi halitosisnya, dan yang terakhir sebenarnya bagaimana sih Pak cara kita yaitu untuk bisa mengatasi bau mulut atau halitosis ini Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terhadap kami semua. Baik, untuk kita mengatasi atau kita mencegah supaya tidak terjadi bau mulut, itu halitosis itu yang pertama kita rajin membersihkan gigi kita. Jadi dengan cara kita menggigit pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua kita bisa dan kita sikat gigi Pak, sikat gigi dengan lika setiap 3 atau 4 bulan sekali digigitkan. Kemudian yang ketiga juga kita rajin memeriksa gigi ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Di sana ada perawat gigi juga Pak, ada dokter gigi yang ada, kita bisa cek di sana setiap bulan sekali. Dan yang keempat kita menjauhi minuman alkohol atau minuman yang mengandung, kemudian bagi yang merokok ya tidak merokok, dan juga kita harus obat anti bau mulut Pak, anti bau mulut. Dan yang terakhir kita banyak makan buah dan sayur itu ya Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Jadi kawan-kawan semuanya, cara untuk mengatasi halitosis itu seperti yang Pak Kusi sampaikan. Yang pertama adalah sikat gigi, guys. Jadi sikat gigi 2 kali sehari, ya, setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi waktunya pagi dan malam. Kemudian kita juga harus memperhatikan kondisi dari sikat gigi kita. Terutama kita harus bisa menggantikan sikat gigi kita misalnya 3 bulan atau sampai 4 bulan sekali. Kemudian lakukan pembersihan lidah, kemudian juga ini kawan-kawan semuanya, jangan lupa kita harus memeriksakan gigi kita ke dokter gigi atau ke klinik pelayanan kesehatan gigi terdekat, begitu. Nah kemudian berhenti merokok atau minum minuman alkohol. Dan yang terakhir Pak Kusi mengatakan bahwa kita harus memang memperhatikan pola makan serta perbanyak makan makanan sayur dan makanan buah yang berserat dan mengandung nutrisi. Mungkin itu saja Pak dari saya di acara Dental Question. Terima kasih banyak Pak atas segala informasinya. Saya sangat senang Bapak bisa hadir di sini. Untuk kawan-kawan semuanya, kalian bisa memberikan pertanyaan di bawah kolom komentar ini, ya Bapak Ibu semuanya. Di bawah komentar nanti kita akan menjawab segala pertanyaan Anda semuanya, khususnya anak-anak SMA se-Indonesia, ya, terkait tentang halitosis ataupun yang lainnya terkait tentang masalah kesehatan ini. Terima kasih semuanya. Salam Dental Question.